أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجواد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير هاد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru agama serta para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, tuan rumah beserta keluarga, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Maka jadilah kita sebagai umat beliau merupakan umat yang juga paling dicintai Allah dari sekian banyak umat-umat Nabi selain Rasulullah. Rasulullah adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Maka kita sebagai umat Rasulullah juga adalah umat yang paling mulia dari umat-umat Nabi lain. Karena itu sekali lagi beruntung kita dipilih oleh Allah menjadi bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena begitu mulianya Rasulullah di sisi Allah, maka apapun yang dikaitkan dengan Rasulullah akan menjadi mulia pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun, baik itu harta atau jiwa atau ibadah atau yang bersifat dunia, apabila dikaitkan dengan Rasulullah maka akan menjadi sesuatu yang mulia. Dalam pengertian sesuatu itu akan menjadikan kita dekat dengan Allah, sesuatu itu akan menjadikan kita dicintai oleh Allah, sesuatu itu akan menjadikan kita diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, harta adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita, baik sedikit maupun banyak. Harta adalah salah satu dari macam-macam anugerah yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Maka harta ini termasuk bagian daripada dunia yang tidak ada nilainya pada pandangan Allah Subhanahu wa taala asalnya. Sebagaimana ujar Nabi, Allah semenjak menciptakan dunia tidak pernah memandang kepada dunia itu barang sedikit pun. Allah semenjak menciptakan dunia tidak pernah memandang kepada dunia ini dengan pandangan kasih sayang, walaupun sekejap jua pun. Kalau bahasa manusia nih, paribasanya satiringan hadikin kada suah Allah memandang lawan dunia ini, karena begitu bencinya Allah dengan dunia. Dunia ini Allah ciptakan sebagai ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah, apabila dikaitkan dengan Rasulullah, maka dunia itu akan menjadi berharga dan bernilai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita misalnya punya sedikit harta, punya sedikit kemampuan untuk merayakan maulid baginda Rasulullah, maka sedikit harta yang kita sumbangkan, yang kita infakkan, yang kita belanjakan untuk maulid Rasulullah, itu akan bernilai tinggi di sisi Allah. Sedikit harta seapa? 10.000 kah? 20.000 kah? Sedikit harta. Dalam riwayat dikatakan dalam kitab Madarijus Su'ud Syarah Berjanji, ada riwayat Rasulullah mengatakan, man anfaqa dirhaman li maulidi, siapa menafkahkan 1 dirham untuk maulidku karena dia cinta kepada mengagungkan hari kelahiranku, faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah, maka seakan-akan dia
menafkahkan segunung emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu dirham itu dinilai dengan perak. Kalau dinar itu emas. Satu dirham itu kurang lebih 4 gram perak. Kalau satu gram perak itu selawi ribu, berarti 100 ribuan aja kita belanjakan sedikit harta kita untuk maulid Rasulullah, maka nilainya sama kita menafkahkan segunung emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai besar. Kalau kenapa nanti bernilai besar saya itu sedikit duit tapi pahalanya sama bersedekah segunung emas? Karena terkait dengan Rasulullah, karena terhubung dengan Rasulullah, karena harta itu dihubungkan dengan Rasulullah. Nah, jadi sesuatu apapun bila dihubungkan dengan Rasulullah akan bernilai tinggi di sisi Allah, akan membawa dampak yang luar biasa kepada kita. Imam Syafi'i mengatakan, "Man ikhwanan li maulidin Nabi." Siapa mengumpulkan saudara-saudaranya, saudara seiman, saudara seagama, apalagi saudara kandung, dikumpulkan di satu tempat, di rumahnya dikumpulkan. Untuk apa? Li maulidin Nabi, untuk maulid Nabi. Siapa mengumpulkan orang untuk maulid Nabi, wahayya alahum ta'ama, dan dia siapkan bagi mereka makanan. Kita menyiapkan makanan itu tentu perlu biaya. Nah, ini kaitannya lagi harta yang dihubungkan untuk Rasulullah. Maka ujar Imam Syafi'i, siapa mengumpulkan orang untuk maulid Rasulullah dan dia siapkan makan bagi mereka, husyira ma'an nabiyyin, orang itu akan dihalau hari kiamat bersama para nabi, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wasiddiqin, orang-orang yang wali, wa yakunu ma'hum fi jannatin na'im, dan dia akan bersama mereka pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengumpulkan orang untuk maulid Rasulullah, dia akan dihalau di padang mahsyar bersama para nabi, para wali, para syuhada. Dan kita tahu betapa dahsyatnya huru-hara padang mahsyar. Kita di sana dikumpulkan Allah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan kepanasan, dalam keadaan kelaparan, kehausan, dan bersesak-sesakan. Karena seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu dikumpulkan pada satu tempat namanya mahsyar. Kayak apa sulitnya keadaan hari itu. Manusia itu ada tumpang tindih, ada yang berjajak di batis tawan, di lintuhur, ada yang berjajak di pinggang kita, ada yang berjajak di bahu kita. Tumpang tindih manusia. Dan kita berada di sana kurang lebih 400 tahun Allah diamkan. Karena begitu dahsyatnya hari mahsyar itu, sampai-sampai orang-orang kafir kepingin mereka keluar dari mahsyar itu walaupun ke nerakanya Allah. Ujar orang kafir kayak ini, aku asal keluar saja pada mahsyar, biar ke neraka. Biar ke neraka. Mereka ada tahu, padahal neraka itu lebih sakit lagi dari mahsyar. Kita sering coba kita bayangkan, kalau kita nih berada di motor atau mobil, di mobil itu ada AC, ada makanan, buah-buahan misalnya, ada kita siapkan. Lalu terjadi macet, kayak haul abah guru sekumpul, macet, sejam 2 jam, kita sudah gelisah. Padahal di motor itu kita ada AC-nya, kedinginan, hawa di atas hendak dingin kayak apa, ada makanan kita siapkan. Bila ada makanan, orang menimbai makanan, kalau guru itu kalau, tapi kita gelisah menghadapi macet itu. Bayangkan hari kiamat, bayangkan padang mahsyar. Di situ kita bertelanjang, di situ ada makanan, ada minuman, kehausan dan kepanasan karena matahari Allah dekatkan. Dan itu kita lalui bukan sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, 400 tahun. 400 tahun. Sampai ada keputusan orang surga ke surga, orang neraka ke neraka. 400 tahun.
Namun ada di antara golongan umat Rasulullah yang mereka melewati 400 tahun itu dengan kenikmatan, dengan sukacita, riang gembira. Mereka lalui hari yang begitu lama itu, 400 tahun mereka lalui dengan sukacita, riang gembira, sehingga 400 tahun itu berlalu kada terasa. Siapa orang-orang itu? Siapa orang-orang itu? Nah, tentunya para nabi, para wali, para syuhada. Mereka di bawah arasnya Allah. Di bawah arasnya Allah itu lengkap, makanan surga didatangkan, pakaian surga didatangkan. Mereka kada betilanjang karena mereka berpakaian dari surga. Mereka kada kelaparan, kada kehausan karena minuman surga, pakaian surga, makanan surga dihidangkan kepada mereka. Dan mereka kada bersesak-sesakan karena arasnya Allah adalah makhluk yang paling besar. Aras itu adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling ganal dari segi benda kebendaan. Jadi kada cagaran sasak di aras itu. Jadi siapa mereka? Para nabi, para wali, para syuhada. Dan siapa lagi? Di antara orang-orang yang di bawah naungan arasnya Allah, mereka bukan nabi, mereka bukan wali, mereka bukan syuhada, tapi mereka mencintai nabi. Mereka cinta kepada nabi. Mereka mau mengorbankan sebagian hartanya untuk nabi, untuk merayakan maulid nabi, untuk membesarkan hari kelahiran nabi. Maka orang-orang itu, walaupun mereka bukan nabi, walaupun mereka bukan wali, walaupun mereka bukan syahid, tapi mereka akan dikumpulkan bersama mereka. Dia akan dikumpulkan bersama mereka nanti di hari kiamat. Maka alangkah beruntungnya orang yang mau mengorbankan sebagian hartanya untuk merayakan, untuk mengagungkan, untuk memuliakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita berataan, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga termasuk umat yang dapat nazarah atau pandangan atau perhatian daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nantinya hari kiamat bisa berkumpul bersama Nabi di bawah arasnya Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lupa kita doakan bagi sahibul bait yang telah mengundang kita, mengumpulkan kita di tempat beliau untuk bersama-sama membaca maulid Nabi. Mudah-mudahan hajat-hajat beliau sekeluarga Allah kabulkan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat.